Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih. Jumpa lagi dengan saya Haris Setiawan dalam konten dakwah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang baik ini, saya akan sedikit membawa materi atau tema tentang hikmah dari rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Hikmah zakat. Hikmah sendiri itu apa sih? Kan biasanya orang itu banyak yang tanya gitu. Banyak kejadian ini, jadi hikmahnya ini, kejadian itu, hikmahnya itu. Nah, jadi kita harus tahu dulu hikmah dari sebuah peristiwa itu apa. Jadi hikmah itu adalah hasil dari usaha yang dilakukan secara konsisten. Ada lagi kalau orang awam menyebut hikmah itu sebagai pelajaran yang dapat diambil atau makna yang dapat diambil dari sebuah peristiwa. Nah, untuk pembahasan hikmah zakat kali ini tuh cukup cukup menarik lah. Karena gini, untuk zakat sendiri itu kan termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Jadi yang pertama itu syahadat, kemudian sholat, baru zakat, kemudian puasa, dan juga haji. Nah, dari kelima rukun Islam ini itu hampir semuanya membahas tentang ibadah atau hubungan kepada Allah. Nah, untuk yang Nah, mengapa pembahasan zakat ini menarik? Karena dari kelima rukun Islam yang ada itu sebagian besar membahas tentang ubudiyah atau ibadah ataupun hablum minallah atau hubungan manusia dengan Allah. Nah, untuk yang zakat kali ini itu sedikit menarik atau lumayan menarik lah, karena rukun Islam yang ketiga ini zakat itu tidak hanya hablum minallah, tidak hanya berurusan ubudiyah, tetapi juga menyentuh kepada hablum minannas atau urusan dengan manusia. Mengapa begitu? Karena zakat sendiri itu kan ibadah yang diberikan atau dalam pengertiannya itu memberikan sejumlah harta kepada orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi dapat dipahami bahwa zakat itu langsung berhubungan dengan manusia. Seiring perkembangannya, zakat juga bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai atau sebuah sesuatu untuk mencapai tujuan dari kesejahteraan masyarakat. Jadi zakat itu bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, syaratnya ya harus dikelola dan dioperasionalkan dengan baik dan benar. Kembali lagi ke masalah hikmah dari zakat itu sendiri. Ada beberapa hikmah dari zakat, yaitu diantaranya ya, mungkin
banyak sekali lah hikmah dari zakat. Namun ini saya hanya membahas sebagian saja. Di antaranya yaitu menyucikan jiwa manusia. Nah, jiwa, maksudnya jiwa disucikan ini gimana? Oh, gini loh. Maksudnya jiwa yang disucikan itu adalah akhlak-akhlaknya itu bisa berubah dengan baik. Jadi zakat itu bisa menghilangkan sifat kikir, menghilangkan sifat pelit, menghilangkan sifat rakus, menghilangkan sifat keji. Nah, dengan zakat itu bisa menghilangkan sifat-sifat yang tercela tersebut. Maka dari itu dinamakan menyucikan jiwa. Jadi jiwanya itu disucikan dari hal-hal yang kurang baik atau tercela. Nah, lalu ada lagi hikmah zakat, yaitu meningkatkan ketakwaan. Jadi dengan zakat kita itu bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Karena dengan melaksanakan segala perintahnya termasuk zakat, kita sudah berusaha atau kita dapat meningkatkan ketakwaan kita. Lalu zakat juga termasuk, atau hikmah zakat itu dapat meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap sesama manusia. Mengapa begitu? Nah, karena dalam prakteknya zakat itu kan diperuntukkan untuk orang yang berhak menerima. Nah, kebanyakan dari orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkan dalam segi ekonomi. Misalnya orang fakir, orang miskin, dan orang-orang lain yang berhak menerima zakat. Nah, itu apa? Jadi membutuhkanlah istilahnya. Jadi kita itu dengan zakat itu bisa meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Terus dengan zakat kita juga bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Karena zakat itu kan kita mengeluarkan harta. Nah, harta yang kita keluarkan itu sepenuhnya itu bukan milik kita. Jadi harta itu hanya titipan dari Allah, dan sebagian dari yang dititipkan oleh Allah itu ada hak untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, hak orang-orang yang membutuhkan inilah yang dikeluarkan, yang disebut zakat gitu. Terus juga dengan zakat itu kita bisa memperoleh keberkahan harta. Nah, kita mengeluarkan zakat dengan harapan harta atau titipan dari Allah tersebut itu mendapat keberkahan. Keberkahan itu apa ya? Ya, intinya itu kita hari demi hari itu menjadi semakin baik. Kalau harta ya sedikit demi sedikit itu bisa berkah, itu ya bisa bermanfaat lah, tidak harus banyak. Jadi yang namanya berkah itu bisa bermanfaat. Nah, mungkin sekian dari pembahasan kita tentang hikmah dari zakat. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dan juga tingkah laku yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.